Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan tentang iman yang sedang kita baca bersama dari kitab At-Tawdih wal Bayan, penjelasan keterangan tentang iman. Di antara pembahasan dalam kitab ini adalah pembahasan tentang buah faedah yang akan dipetik oleh orang-orang yang beriman. Ternyata semua kebaikan, semua maslahat baik dunia atau akhirat adalah buah dari keimanan seorang kepada Allah. Artinya kalau berbicara apa buah dari iman, kita tidak bisa menghitung saking banyaknya, baik kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Terakhir kita baca adalah poin kelima dari buah-buah keimanan. Saya ulangi sedikit qiraatan. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa minha, dan di antara buah dari keimanan yang akan dipetik oleh seorang mukmin, annal imana wal amal saleh, sesungguhnya iman dan amal soleh, alladzi huwa far'uhu, di mana amal soleh itu adalah cabang dari iman. Iman dan amal soleh itu di antara buahnya yusmir, akan membuahkan al-hayat at-thayyibah, kehidupan yang thayyibah, fi hadhihi dar, di dunia ini, wa fi daril qarar, dan juga nanti di negeri akhirat. Jadi iman itulah yang menjadikan sebab seorang mendapatkan al-hayat at-thayyibah, hidup yang thayyibah, hidup yang bahagia. Jadi kalau ada orang mencari kebahagiaan selain dari iman dan amal soleh, kebahagiaan itu semu. Orang menyangka kebahagiaan itu ada pada jabatan dia misalnya, itu semu. Begitu jabatan hilang, manusia menjauh, ya, orang tidak lagi berada di sekitarnya, ucapannya tidak lagi didengar, nah hidupnya tidak bahagia lagi. Atau orang menyangka bahwa kebahagiaan itu ada pada, ya, nah, fisik yang indah, maka dia, ya, mengolah bagaimana tubuhnya itu indah. Kalau menganggap bahwa kebahagiaan di situ, di saat tubuhnya tidak lagi indah, fisiknya tidak lagi apa, naam, dipuji oleh orang, dia pun bersedih. Dan kalau seorang mati, sudah selesai.
Sehingga memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah seorang hamba yang diberi nikmat iman oleh Allah, karena iman itulah yang akan membuahkan kehidupan yang thayyibah, dan itu janji Allah. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97. Ini janjinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan," siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, kalau dia beramal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, bukan hanya beramal soleh saja, tapi dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, akan anugerahi dia dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik, penuh dengan kebahagiaan di dunia. Adapun di akhirat, kata Allah, walanajziyannahum, dan kami Allah akan memberikan balasan, sungguh akan memberikan balasan, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jelas pahala di akhirat lebih baik. Bagaimana tidak, kekal selama-lamanya, itu saja sudah luar biasa. Berapa lama kita beramal di dunia ini? Sebentar. Berapa kita beramal soleh di dunia ini? Pernah kita hitung? Sebentar kita beramal. Taruh umur kita 60 tahun, 15 tahun masa kita belum balik, tersisa 45 tahun. 45 tahun untuk tidur berapa? Sepertiganya lagi. Tersisa dikurangi 15 tahun lagi, tinggal 30 tahun lagi. Belum lagi digunakan untuk makan, minum, bekerja. Berapa banyak ibadah yang kita lakukan? Kemudian berapa ibadah yang kita lakukan itu yang betul-betul baik, ikhlas karena Allah Subhanahu. Sedikit amalan kita, tetapi balasan Allah ternyata kenikmatan yang kekal dan abadi. Berarti balasannya lebih baik. Dan di sorga, ma'asyiral muslimin, ya, apa yang diinginkan itu semuanya ada. Apa saja yang diinginkan. Itu sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Semua yang diinginkan ada. Kurang apa coba? Apa yang diinginkan ada. Kalau di dunia kan ingin tapi tidak bisa, ya. Baik, antum ingin punya Ferrari nggak? Oh ingin, sekarang ingin karena saya ingatkannya. Tapi ingin, tidak bisa punya Ferrari. Ya. Antum ingin punya kebun durian nggak? Oh kepingin, ya. Pingin bukan hanya kebun durian saja, kebun durian yang buahnya apa? Ya, wah banyak, ya, mateng, ya kan. Kita di dunia punya banyak keinginan, tapi tidak ada yang bisa kita raih seluruhnya. Artinya kalau kita bicara balasan di akhirat nanti, ini saja kita sudah tidak bisa membayangkan. Semua yang diinginkan ada. Ingin ini ada, ingin itu Allah berikan. Ya subhanallah. Jadi betul-betul ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman dan amal soleh itulah yang akan memberikan kepada seorang hamba biidznillah kebahagiaan. Wadzalika anna min khasaisil iman. Kenapa hidup orang yang beriman itu bahagia? Limada? Kenapa? Apa rahasia kenapa orang yang beriman bahagia? Rasulullah sebahagia, orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia itu beliau, Rasulullah. Para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang beriman itu orang-orang bahagia. Kenapa? Kenapa orang yang beriman itu bahagia? Karena ma'asyiral muslimin, termasuk kekhususan iman. Namanya kekhususan ya, hanya iman saja yang punya keutamaan ini. Annahu yusmiru tuma'ninatal qalbi wa rahatih. Iman itu membuahkan ketenangan hati. Hati itu jadi tenang. Tenang hatinya. Ya, iman kepada Allah, iman kepada kekuasaan Allah, iman kepada kekayaan Allah, tenang hati itu. Warahati juga lapang.
Wa qanaatihi bima razaqallah. Orang yang beriman itu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, bersyukur. Namanya orang bersyukur, qanaah itu bahagia. Nah, juga dengan iman itu wa adam ta'alluqihi bi ghairihi. Orang yang beriman menjadikan orang itu tidak bergantung kepada selain Allah. Apalagi bergantung kepada jimat, apalagi bergantung kepada syaitan. Tidak, bergantung hanya kepada Allah, sehingga penuh dengan ketenangan hidupnya. Wa hadhihi hiyal hayatut thayyibah. Inilah hidup yang bahagia seperti ini. Hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang selalu bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada yang lain. Fa inna aslal hayati thayyibah, karena harus disadari bahwa asas kebahagiaan itu dalam hati. Asasnya di situ. Belum bicara tentang materi yang dimiliki, tetapi asas kebahagiaan di situ. Apa? Rahatul qalbi, hati yang lapang, hati yang tenang, itu asas dari apa? Kebahagiaan. Makanya orang kalau tenang, ya, di pinggir sungai pun dia bisa tidur, ya. Capek tidur, tinggal tidur saja, tidak takut ini, tidak takut itu, tenang dia, bahagia. Wabillahi taufiq. Petani, ya, tidak kaya petani itu, ya. Tapi kalau dia beriman luar biasa. Berangkat ke sawah pagi pada subuh, ya, berangkat tenang dia. Dia tanam, tawakal kepada Allah, mudah-mudahan tumbuh. Hidup dia tenang. Jadi asal dan asas kebahagiaan itu pada hati. Wa adam tasawwusihi mimma yatasawwas minhul faqidu lil imani sahih, dan kebahagiaan itu akan diraih oleh hati-hati orang yang beriman, karena hatinya orang yang beriman tidak terganggu, tidak terganggu dengan gangguan-gangguan yang itu ada pada orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman hidupnya sempit, karena tidak ngerti jalan. Nanti kalau saya mati bagaimana? Loh, kok kalau mati bagaimana? Rasul sudah menjelaskan, kalau mati nanti kemana? Ada alam barzakh, akan didatangi malaikat mungkar nakir. Sehingga bersiap orang yang beriman itu. Nah, baik, bersiap orang yang beriman itu, karena mau tidak mau dia akan mati. Dia ngerti perjalanan hidup itu dengan iman kepada Allah Subhanahu dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral muslimin, poin yang terakhir kita bahas, ya. Jadi di antara buah dari keimanan adalah, ya, iman itu membuahkan kehidupan yang apa? Bahagia, kehidupan yang tentram di dunia ini, dan jangan ditanya bagaimana di akhirat kelak. Di akhirat Allah memberikan balasan dengan balasan yang lebih. Kita masuk pada poin yang keenam, ma'asyiral muslimin, dari poin-poin yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Wa minha, dan di antara buah dari keimanan, kata beliau, anna jami'al a'mali wal aqwali innama tasihhu wa takmulu bihasabi ma yaqumu biqalbi sahibiha minal imani wal ikhlas. Jadi di antara buah dari iman, amalan-amalan apapun, baik amalan badan atau amalan lisan, ya, amalan apa saja itu akan sah, akan dianggap benar dan akan sempurna, tergantung dari apa yang ada dalam hati orang yang beramal itu. Nah, berupa apa namanya? Keimanan dan keikhlasan. Ada orang yang beramal kelihatannya baik, ucapannya sepertinya baik, perbuatannya sepertinya baik, ternyata di sisi Allah tidak diterima. Ternyata amalannya tidak dianggap sah. Kenapa? Karena dia bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Dulu, ya, sering saya sebutkan kisah ini. Di zaman jahiliyah itu ada seorang yang namanya Abdullah bin Jud'an. Ini orang terkenal dermawan, baik, secara tabiat baik, dermawan dia. Kalau ada orang fakir dibantu, ada orang kesusahan dibantu, pokoknya dia baik.
banyak berbuat, memberi. Tapi ketika diajak untuk beriman, tidak mau beriman. Ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tetap di atas kekufuran, tetap di atas kesyirikan, sampai akhirnya mati. Tapi orang memuji, banyak orang memuji, orang-orang musyrikin memuji karena memang dia baik. Maka datanglah Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an? Apakah amalan-amalan dia yang selama ini dilakukan itu memberikan manfaat, bermanfaat untuknya? Kata Nabi, la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah. Innahu lam yaqul yauman min dahrihi Rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia ini kufur, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah ampunilah aku di hari engkau bangkitkan manusia. Memang dia tidak mengimani hari kebangkitan. Jadi perbuatan baiknya itu langsung dibayar kontan di dunia. Balasannya ya pujian, ya, orang tidak mengganggu, ya, sebatas itu saja. Sudah Allah bayar kontan di dunia. Di akhirat tidak manfaat, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa ruginya orang yang seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ini berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amalan yang diterima. Kita berharap kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan kita diterima, tasbih, tahmid, takbir, amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja kalau kita punya kerjaan, dikasih tugas sama bupati atau dikasih tugas sama atasan kita, kemudian kita ditolak hasil pekerjaannya, kita sakit, jadi pikiran. Sementara itu di dunia yang mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau seorang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tidak diterima amalannya, mau beramal di mana lagi? Oleh karena itu di dunia inilah saatnya ma'asyiral muslimin seorang mengerti bahwa syarat diterimanya amalan dan syarat amalan itu akan diberi pahala oleh Allah adalah ketika amalan itu dibangun di atas iman, dibangun di atas ikhlas. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, keimanan itu adalah syarat diterimanya amalan. Dan tergantung dari keimanan pula amalan itu menjadi berat di sisi Allah. Makanya jangan ditanya tentang betapa besar pahala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Amalannya sama, mungkin sama-sama sholat, tapi pahalanya di sisi Allah berlipat-lipat karena keimanan Nabi SAW sempurna. Demikian pula keimanan para sahabat, karena mereka keimanannya lebih daripada orang-orang setelah para sahabat, maka amalan para sahabat di sisi Allah dilipat gandakan dengan sebab keimanan. Kata Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku, kata Nabi. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian mengeluarkan infak, mengeluarkan harta fisabilillah sebesar gunung Uhud emas. Kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan fisabilillah, kata Rasulullah SAW, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat walaupun hanya satu mud. Satu mud. Sahabat hanya mengeluarkan satu mud gandum, korma, ternyata mengalahkan infak orang setelahnya yang sangat banyak berupa emas besar gunung Uhud. Kenapa? Karena yang sedikit yang dikeluarkan oleh para sahabat dilipat gandakan di sisi Allah. Kenapa dilipat gandakan? Sebabnya adalah hati mereka, kesempurnaan iman, kesempurnaan keikhlasan. Banyak orang berbicara ikhlas kalau barang itu sudah tidak ada. Sudah Pak, ikhlasan saja, sudah hilang, ya. Ikhlasan saja karena sudah hilang, diniatkan saja untuk sedekah, ya.
Ya beda dengan ketika seorang mengeluarkan sejak awal. Artinya tingkat keikhlasan pun berbeda. Nah, kita lanjut ma'asyiral muslimin. Dalil bahwa iman itu adalah syarat diterimanya amalan. Walihada yadhkurullahu hadha syarta alladhi huwa asasun aw asasu kulli amalin. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan syarat ini, yaitu apa? Iman. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa iman itu adalah landasan semua amalan, pondasi semua amalan. Yang namanya pondasi harus ada. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, ini diantara ayat, bukan satu-satunya ayat. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 94 Allah berfirman, "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi." Allah berfirman, "Faman ya'mal", siapa yang beramal, minas salihat, berupa amalan soleh, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Syaratnya ada di sini. Siapa yang beramal soleh, baik itu ucapan atau perbuatan, ya. Wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman. Fala kufrana li sa'yihi, maka upayanya yang dia lakukan, amalan yang dia lakukan tidak pernah akan disia-siakan oleh Allah. Fala kufran, tidak disia-siakan amalan dia itu. Jadi jelas sekali dalam ayat ini, ya. Amalan itu akan diterima, ya, ketika dibangun di atas iman. Maksud dari ayat ini, la yajhadu aw la yujhadu sa'yuhu wa la yudayya amaluh, yakni orang yang beriman, amalan-amalannya tidak akan ditolak, amalan-amalannya tidak akan disia-siakan, bahkan yudha'af, bahkan dilipat gandakan, bukan hanya sekedar diterima oleh Allah, tapi dilipat gandakan. Nah, disinilah kemudian berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dilipat gandakannya itu beda-beda. Itu tergantung dari kuwatul iman, kekuatan iman. Maka jangan heran kalau para sahabat amalannya sedikit namun dilipat gandakan. Nah, ya kita memang tidak bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tidak bisa kita. Apa yang pernah kita korbankan untuk Islam dan muslimin? Apa yang pernah kita korbankan untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam? Jauh ma'asyiral muslimin dengan para sahabat yang kecintaan mereka kepada Rasul lebih daripada kecintaan kepada seluruh manusia. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini ayat dalam surah Al-Anbiya. Juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah dalam ayat ini surah Al-Isra, "Wa man aradal akhirata", siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, siapa yang menghendaki kemuliaan di akhirat kelak. Nah, kemudian di dunia wasa'alaha sa'yaha, di dunia dia menempuh sebab-sebabnya, yaitu amalan apa? Soleh. Orang Yahudi kan berbuat juga beramal, Nasoro juga beramal, kan demikian. Mereka punya amalan di dunia. Nah, ada pula orang-orang yang baik, membantu ini, membantu itu, Yahud, Nasoro, ya. Karena mereka juga secara umum iman, nanti ada surga, ya. Atau mungkin bahasa yang lain, nah, hatta orang-orang musyrikin juga nanti ada apa nirwana atau apa istilah mereka, ya. Mereka pun berbuat baik di dunia, ucapannya berusaha diluruskan, perbuatannya.
Nah, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat kemudian menempuh sebabnya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Ini syarat yang tidak dimiliki Yahudi, Nasrani, ya. Siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat kemudian dia menempuh sebab-sebabnya dengan melakukan amalan soleh dan dia beriman, ini ditegaskan oleh Allah. Faulaika, maka mereka itulah yang membangun amalannya dengan iman. Faulaika, mereka itulah orang-orang yang kana sa'yuhum maskura, orang-orang yang amalan mereka itu diberi pahala oleh Allah. Itulah orang-orang yang diterima amalannya. Na'am. Wabillahi taufiq. Wasa'yu lil akhirah, yang dimaksud dengan usaha meraih akhirat adalah semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minal a'mal, berupa amalan-amalan allati syara'aha Allahu ala lisan nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang betul-betul menghendaki akhirat itu ya di dunia menempuh sebab berupa amalan soleh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dibangun iman itu di atas keimanan. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari ayat ini bisa diambil faedah, faida ta'assasat 'alal iman, jika amalan itu dibangun di atas pondasi iman, wa anbatat 'alaihi, dan tumbuh di atas iman, barulah amalan itu akan disyukuri. Kana sa'yu maskuron, barulah amalan itu disyukuri, barulah amalan itu makbulan, diterima, barulah amalan itu mudha'afan, dilipat gandakan, wala yudayya, dan tidak akan disia-siakan minhu, dari orang ini, mithqala dzarratin, walaupun seberat dzarrah. Jadi ayat yang mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin, ya, itu pun juga harus dibangun di atas iman. Nah, amalan sekecil apapun kalau dibangun di atas iman, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ba'da maghrib insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.